sedang mau berbagi dengan sesama. Marilah di awal perayaan ini, terlebih dahulu kita memohon ampun supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri kudus. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah pengasih, pada yang dalam sengsara, Putra mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenalan akan korban sorga. Semoga kami dapat menerima kekuatan dari misteri ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya sebagai Tuhan dan pengantaran yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pagi. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tangan. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun
Biarlah syukur ini adalah persekutuan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepada kami telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia mengucap-ucapkan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Perbuatan ini untuk mengenangkan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan dalam darah. Setiap kali kamu minum, perbuatan ini untuk mengenangkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mengatakan bahwa Tuhan sampai Ia. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada
Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki." Jawab Yesus, "Jika Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruh. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak kamu semua bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Aku lakukan kepadamu?"
katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, malam Kamis Putih selalu menjadi malam yang penuh makna, karena memang untuk seluruh rangkaian Tri Hari Suci kita mulai pada malam hari ini. Itu mengagumkan di dalam gereja kita, karena kita boleh melihat ada dua kenyataan besar. Ada Ekaristi, lalu ada pembasuhan kaki. Ekaristi yang pertama, oleh gereja dinyatakan bahwa kepada semua umat beriman hendaknya Ekaristi yang disantap itu adalah Ekaristi yang baru dikonsekrir, supaya umat semua mengerti tentang malam perjamuan, malam yang penuh kasih persaudaraan, malam di mana orang boleh duduk bersama, makan bersama, minum bersama, lalu kemudian keluar, bangun, dan berniat serta berupaya untuk melakukan supaya bisa tercukupkan semuanya. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang terkasih, Yesus memberikan kepada kita tubuh dan darahnya yang kita meteraikan dalam roti dan anggur. Sebuah wujud yang mana bagi kita semua tentu kita dapat mengenalnya, juga kita dapat mengecapnya, kita dapat melihat, menyentuh, dan merasakan bagaimana kehangatan itu dibangun. Dari Ekaristi kita belajar agar supaya kita semua menjadi cukup. Ingat, dalam hidup kita hanya akan ada rasa bahwa kita merasa bahwa itu berlimpah. Itu apabila kita tahu di mana batas untuk kita mencukupkannya. Di dalam hal apa saja, kalau seandainya kita masih merasa kurang, maka sudah pasti kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Jadi, mau supaya kita merasa bahwa semuanya ini mengalir dengan berlimpah ruah, maka kita harus tahu di mana batasan cukup itu berada. Maka Yesus katakan kepada kita bahwa supaya kamu mengerti kasih yang melimpah ruah untuk kamu, kamu juga harus tahu bahwa di malam perjamuan akhir itu Ekaristi saja
bagi kami. Dari Ekaristi ini harusnya kita juga bisa memaknai bahwa di dalam hidup ini kita memiliki kasih yang sempurna, kebaikan yang sekadar, hidup yang baik. Lalu juga kita mengenal ada sekian banyak orang-orang yang istimewa. Jadi semuanya ini akan berubah dan berubah menjadi kelimpahan apabila kita sungguh memaknai makna dari kata cukup yang Yesus proklamirkan lewat makan dan tubuhnya, lewat makan dan minum tubuh dan darahnya di malam perjamuan terakhir. Begitu juga dengan poin yang kedua, yaitu saling memasukkan. Dari semua yang kita merasa cukup dan kemudian beralih kepada yang melimpah ruah, di dalamnya kita juga diminta untuk supaya bisa saling berbagi, saling mengasihi, saling melayani satu sama lain dengan tulus. Keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, kita semua harus tahu bahwa anak yang Tuhan hadiahkan ke dalam hidup rumah tangga kita masing-masing itu sepenuhnya bukanlah menjadi milik kita. Anak-anak itu adalah milik dari Tuhan Allah. Maka ibarat seperti seorang pemanah yang berusaha dengan baik untuk melesatkan panahnya agar supaya tertuju tepat mengenai sasaran, maka demikian juga anak di dalam telapak tangan hidup kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Betapa dalam dan sadar pun kamu menyadari, ingat anakmu yang sudah engkau lahirkan, engkau besarkan, dan juga mungkin engkau agung-agungkan, itu bukan milikmu sepenuhnya. Pada waktunya dia akan pergi, dia akan memiliki kehidupannya sendiri, yang mungkin juga pada waktunya kita orang tua harus bisa membatasi diri dan juga membatasi diri kita untuk sekedar meminta pertolongan, bantu, apalagi kasih sayang. Dan begitulah Tuhan meminta kita. Maka belajar untuk mencintai keluarga kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai panggilan hidup kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai pilihan hidup kita masing-masing dengan penuh rasa cukup, dengan cinta yang cukup, dengan senyum yang cukup, mungkin juga dengan uang yang cukup. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak biasanya bisa salah kaprah. Jadi jangan sakiti apa yang menjadi dari seluruh pilihan kita. Karena sekali ini yang kita buat, maka taruhannya adalah dia yang kita kasih. Judas katakan bahwa dia mencintai Tuhannya dengan sepenuh hati. Tapi ketika dia berani untuk melanggar, maka yang paling kecil dan paling sengsara itu adalah guru dan Tuhan yang sangat
Ia kasih. Maka di manakah cinta kita berada? Di manakah kasih kita berada? Saudara, malam Kamis Utuh ini setidaknya kita memiliki waktu untuk merenungkannya. Kalau dari hari-hari yang lalu kita menyakiti, maka kita wajib untuk memasuki kembali dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, berkatmu hanya akan berlimpah apabila kamu merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang tuamu itu cukup. Kalau tetap saja kamu merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang tuamu masih kurang, maka yakinlah hidupmu di atas dunia ini itu adalah sebuah hidup yang paling menderita. Karena pada akhirnya engkau hanya akan dikuasai, dihantui oleh kekosongan batin, kekosongan cinta. Maka kembalilah kepada Bapa dan Mama, katakanlah kepada mereka, Tuhan, Ibu dan Bapak saya sudah cukup bagi saya. Apalagi kalau mereka sudah bisa kasih saya sekolah, sudah bisa kasih saya maju, sudah bisa kasih saya sedikit atap rumah untuk berlindung, apalagi sudah bisa kasih saya langkah. Itu cukup bagi saya untuk melihat betapa agungnya cinta Tuhan dalam hidup ini. Saudara dan saudara yang terkasih, belajarlah untuk menjadi pribadi yang egoistis, dan juga pribadi yang mau membasuh sesama. Buatlah semuanya itu dalam tubuh, darah, dan cinta Tuhan Yesus. Kita akan ada bersama di dalam ritus pembasuhan ini. So
kita sampaikan doa-doa permohonan. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus memasuki hati dunia. Marilah kita bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita bagi orang-orang yang menderita, semoga keberadaan Kristus dalam mengasihi para manusia mengunggah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita bagi kita di sekitar Allah ini, semoga kita semua pada hari ini membagi niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpatri pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita bagi kepentingan diri kita masing-masing ini sesuatu. Marilah kita Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsara yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesembuhan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenakan. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. sudilah menerima dan memberkati pemberian ini
persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan memimpinnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami, Leo dan Uskup kami, Hilarion Datus Lega, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam kesempatan ini, secara khusus untuk Bapak Om terkasih Andreas Bu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelai, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi kami dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka segera dalam kelima persembahan kami dan semua keluarga, kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam Bapa, hukumkanlah pula kami dalam hukuman agama, dan berikanlah kami dalam perjalanan para pilihan dengan pengamatan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan berkenan pada Allah Bapa, menjadi tubuh dan darah Tuhan terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum memberi keselamatan kami dan semua orang, yang mengambil roti dengan tangan yang mulia dan menengadkan langit kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepadamu Indonesia, seraya berkata, terimalah makananmu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.
bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan apa yang menantikan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagi, damai itu berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling membagikan
Sacramento
sebab Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih yang tak terindah. Perkenankanlah kami menyampaikan sebuah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan taubat kami dalam laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami.
Yesus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga doa pujian kami di sakramen Maha Kudus ini membuat kami sadar akan besarnya cinta, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah perantara kami. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita semua menggenapi firman Tuhan. Kita ingat akan sabdanya yang Dia meminta kepada para rasul supaya berjaga bersama dengan Dia selama 1 jam, agar para murid dan juga kita semua, semoga dengan doa-doa kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan kasihani kami. Kuburan boleh dimulai dari kelompok